dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami, Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat di program Diskusi Sekolah Sahabat. Dan pekan ini kita sudah masuk ke pelajaran 9 dengan judul Gereja dan Pendidikan. Selama triwulan ini kita akan membahas tentang pendidikan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Pendeta? Luar biasa, masih sehat dan berharap mudah-mudahan terus sehat. Amin, puji Tuhan. Pendeta, kita langsung masuk. Ini tentang gereja dan pendidikan. Ya. Kalau saya baca di Sabat Petang, ini tentang satu sarana, yaitu gereja, tempat di mana kita juga bisa mendapatkan pendidikan. Silakan Pendeta jelaskan lebih jelas lagi. Baik, Bella dan pemirsa, saya tidak tahu apakah pembicara terlebih yang terdahulu, artinya Pak Bambang dengan Pak Sihotang pernah sampaikan ini, kalaupun pernah mengulangi saja, kalaupun belum ya ini mungkin pertama kalinya. Ada 3 aspek atau ada 3 hal yang mempengaruhi pendidikan. Pertama itu adalah rumah, lalu gereja dan sekolah. Jadi 3 tempat inilah yang sangat berperan untuk pendidikan anak. Ya, pendidikan anak, karena kita walaupun ini bicara pendidikan bukan sekolah yang dibicarakan, tapi adalah edukasi untuk anak. Dan seperti sama-sama kita tahu bahwa pendidikan itu adalah pelatihan, ya, kalau Bella masih ingat dan pemirsa, bahwa pendidikan itu ada pelatihan, pelatihnya itu adalah Yesus Kristus dan dia adalah pencipta kita dan juga orang tua kita secara rohani, dan guru yang berikutnya bagi anak-anak kita adalah kita sebagai apa? Sebagai orang tuanya. Nah, kalau kita kelompokkan di pembicaraan pertama pelajaran yang lalu itu adalah pendidikan di rumah, ya, awalnya di alam, lalu di rumah, lalu sekarang masuk ke gereja. Ya, masuk ke gereja. Jadi gereja juga harus menyediakan satu tempat. Tempat itu bukan berfokus kepada lokasi, ya. Saya melihatnya, saya fokus kepada space. Space itu adalah satu ruang, satu kesempatan, ya, untuk orang-orang bisa lebih mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Ya, di sana boleh ada tanya jawab dan lain sebagainya. Tetapi yang sering terjadi adalah justru di sana debat kusir, ya. Debat kusir itu artinya selalu menganggap sudut pandangnya itu yang benar. Betul. Ya, sudut pandang yang benar. Tapi seharusnya yang terjadi di sana itu adalah dari semua sudut pandang itu digabungkan menjadi satu gambaran bahwa Allah itu Allah yang lengkap, bukan sempurna. Karena kita tidak bisa melihat Allah secara sempurna karena keterbatasan kita. Allah yang lengkap. Sebagai contoh, Bella dan pemirsa, satu waktu saya diminta khotbah di satu acara live. Khotbah saya sederhana dan bahannya juga ada yang biasa-biasa saja. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi sebelum khotbah itu atau acara itu berjalan, saya baca ulang ini kembali cerita ini dari buku Injil, 4 buku Injil menulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes atau Yahya. Dari keempat buku Injil ini ada yang menulis hal yang sama, tapi ada juga menulis hal yang berbeda. Ya, hal-hal yang berbeda. Salah satu contoh adalah di buku Yohanes, orang yang merespon pernyataan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang itu adalah Filipus sama Andreas. Lalu kenapa ditulis Filipus dan Andreas? Lalu di tempat lain dicatat di Lukas kalau saya tidak salah ingat bahwa peristiwa itu terjadi di satu tempat yang namanya Bethsaida. Apa hubungannya Bethsaida dengan Filipus dan Andreas? Dan anak kecil yang bawa makanan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Setelah saya pelajari, rupanya dari keempat buku Injil ini mencatat dari sudut pandang yang berbeda, bukan menunjukkan perbedaan di antara mereka, tapi justru melengkapi sudut pandang
dari cerita itu. Jadi cerita itu saya dapati bahwa cerita itu terjadi setelah peristiwa Yohanes Pembaptis dipenggal, lalu di buku Matius itu lebih jelas dikatakan banyak peristiwa-peristiwa sebelum itu, lalu di Matius pasal 10 diceritakan Yesus memilih 12 murid Yesus dan mengutus. Itulah awal ceritanya. Jadi saya pikir ini satu hal yang yang lengkap. Walaupun setiap buku mencatat tidak sama persis di antara mereka berempat. Nah, kenapa saya ambil contoh itu? Seharusnya seperti itulah yang terjadi di ruangan-ruangan yang ada di gereja untuk mendiskusikan, memperbincangkan, bertanya dan menjawab tentang Allah kita itu. Ya bukan debat kusir dalam arti aku benar, kamu salah. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi di mana? Di gereja. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, masalah ruangan ini adalah dengan majunya teknologi sekarang, dengan begitu gampangnya kita mencari informasi dengan adanya internet, sehingga informasi yang kita baca itu tidak tersaring. Ya tidak tersaring. Apa saja masuk ke dalam pikiran kita. Nanti kita lanjutkan, Bella. Baik. Pendeta, kita langsung masuk ke hari Minggu. Ya. Pendidikan Kristen yang sejati. Nah, ini masih berhubung juga dengan pendidikan Kristen yang kemarin ya, di pekan-pekan yang lalu pendidikan Kristen selalu diangkat terus, dan di sini juga bagaimana lebih ke praktek ya pendeta. Ya. Pendidikan Kristen yang sejati, mungkin pekan-pekan yang lalu kita belajar bagaimana artinya, apa sesungguhnya yang diartikan dengan pendidikan sejati, tapi di sini lebih kepada praktek. Mungkin pendeta bisa jelaskan menyambung juga dari yang gereja tadi, silakan. Baik. Sering umat lah ya, membaca satu peristiwa di Alkitab, buku Injil lah contohnya ya, di buku Perjanjian Baru, itu hanya satu versi, satu versi hanya satu buku. Gitu. Padahal ada empat buku Injil yang menceritakan cerita yang sama tapi dari versi yang berbeda. Anjuran saya adalah coba baca semuanya. Jangan lihat dari sudut pandang perbedaan. Kenapa ini nulis begini, ini menulis begini. Tapi harus dilihat bahwa itu adalah satu kesatuan yang melengkapi pengertian kita tentang siapa, tentang Allah kita, tentang pencipta kita, dan tentang pemilik kita, Tuhan kita itu. Kalau dalam bahasa permainannya seperti puzzle ya. Bella tahu puzzle kan? Ini digabung-gabungkan. Kalau kita pisahkan kan justru jadi kacau gitu. Tapi harus dicocokkan sesuai dengan apa? Dengan tempatnya. Nah, di pelajaran hari Minggu ini saya melihat sama seperti pendidikan di Indonesia lah ya. Ibu Kartini ya. Ibu Kartini katakan habis gelap terbitlah apa? Terang. Sederhananya adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam satu wilayah sok tahu. Dan merasa tahu. Itu hal yang tidak baik. Kenapa? Contohnya, sebelum kita datang ke gereja, kita melihat Allah pencipta kita itu satu Allah yang mungkin mengerikan. Kenapa? Karena kita lihat situasi kondisi alam sekarang kan. Ya, contoh sekarang kayak ada COVID gitu kan, COVID-19, masih warna hitam, merah, lokasi. Oh ini kok Tuhan begini sih? Sebelum kita datang ke gereja, pikiran kita tentang Allah itu yang tidak baik. Nah setelah kita datang ke gereja, lalu dibicarakan di sana tentang Allah kita, base-nya adalah Alkitab yang kita punya ini, baru kita mengerti, oh rupanya Allah kita ini, Allah yang kita sembah selama ini mengizinkan satu peristiwa tidak menyenangkan terjadi, tujuannya adalah untuk mendewasakan rohani secara khusus dari umat-umatnya. Itulah yang seharusnya terjadi kepada orang-orang atau murid-murid yang datang ke gereja. Itu poin yang pertama.
Poin yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh guru lah kita katakan yang ada di gereja itu, atau apa yang kita dapatkan gambaran tentang Allah kita waktu kita di gereja itu bukan berarti mewakili atau bukan berarti kita sudah tahu semua tentang siapa? Tentang Allah. Itu adalah keterbatasan, itu masih bagian kecil dari Allah yang kita yang kita sembah atau Allah yang menciptakan kita itu. Kenapa itu terjadi? Bukan berarti Allah mau membatasi informasi tentang dirinya kepada siapa? Kepada manusia. Tetapi Allah melihat bahwa manusia kalau dibukakan semua tidak sanggup untuk mengerti tentang siapa? Tentang Allah. Sama seperti orang tua, mungkin Bella alami juga, saya sering alami, kalau ada satu hal yang membuat kita bingung, kita tanya orang tua kita, lalu orang tua kita juga sulit untuk menyampaikan. Sulit bukan berarti mereka tidak mengerti, tapi mereka melihat bahwa anak itu belum waktunya tahu. Apa yang dikatakan oleh orang tua kepada kita sebagai anak. Nanti kamu akan tahu deh, kalau kamu sudah apa? Sudah besar nanti. Baik, jadi memang tidak ada perbedaan-perbedaan dan justru harusnya kita lebih menghidupkan kembali ya Pendeta. Kita masuk di hari Senin, dipanggil untuk hidup sebagai terang. Kita sudah belajar di hari Minggu bagaimana pendidikan Kristen yang sejati dari perbuatan, dan ini kita diminta untuk hidup yang terang. Dipanggil untuk hidup yang terang. Silakan Pendeta. Oke. Di dalam pelajaran hari Senin dikatakan ya, dipanggil untuk hidup sebagai terang. Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Mungkin dalam bahasa sederhananya gini, Bella. Kalau gue ketemu dia, ada pertanyaan, malah tambah bingung gitu loh. Tapi ada juga ketemu dengan seseorang, setelah saya ketemu sama dia, banyak hal-hal yang saya nggak mengerti dari Alkitab, kok jadi mengerti gitu loh. Seharusnya seperti itulah kehidupan murid-murid daripada siapa? Kristus itu. Setelah mereka belajar, mereka dilatih, lalu mereka bertemu dengan orang lain yang tidak mengerti tentang Allah kita. Waktu bertemu, orang akan, oh begini rupanya, ya ini begini rupanya. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, membuat orang lain mengerti itu bukan atau tidak hanya melalui kata-kata, tetapi harus melalui pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup. Contohnya, ada seorang pembicara lah kita katakan. Dia bicara hebat, tapi kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dia bicarakan. Kan itu membuat orang menjadi apa? Jadi pusing. Betul. Tapi justru yang dia bicarakan adalah dari apa yang dia alami dari kehidupannya. Bukan dia membicarakan teori-teori yang sulit untuk dia dia praktekkan dan diaplikasikan. Itulah harapan daripada siapa? Daripada pendidikan, daripada Kristus, guru kita, diterapkan atau diaplikasikan oleh murid-murid yang sudah menjadi apa? Menjadi pengikutnya. Itu yang diharapkan sebetulnya. Sama, kalau saya boleh ambil ilustrasi, sama seperti pemain bola ya. Ada pemain bola, ada pelatih. Jadi, pelatih itu berharap pemain bola itu mengikuti apa yang dia arahkan. Apa yang diarahkan. Dan saya percaya dari para pelatih itu juga berharap kalau seandainya ada yang dia latih itu menjadi pelatih, itu lebih apa? Lebih bagus, ya lebih bagus. Mungkin tidak salah saya sebutkan ya, pemain-pemain terkenal. Ya kita bilanglah Lionel Messi kan begitu, dia sekolah di Barcelona dari masih anak-anak, dia dilatih. Jadi orang melihat, oh memang ya kalau anak kita disekolahkan sepak bola di klub Barcelona itu akan menjadi seperti apa? Lionel Messi, walaupun tidak semua seperti itu. Tapi kebanyakan yang berada dari sana mempunyai skill-skill yang bagus. Jadi poin sederhananya Bella dan pemirsa adalah
pada waktu kita melihat murid ini, orang akan menilai bahwa murid ini itu berasal dari satu sekolah yang mencerahkan pengertian daripada apa? Murid ini. Jangan sebaliknya. Begitu lihat murid ini, jadi membingungkan, ini sekolahnya dari mana sih? Iya. Siapa sih gurunya? Jadi justru membuat sekolah dan gurunya itu dinilai oleh orang lain sesuatu yang salah. Jadi ternyata bukan hanya melakukan saja, tapi membawa dampak ya, harus membawa dampak. Benar. Karena kalau tidak membawa dampak, apa yang kita pelajari juga sama saja tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dan kembali di Alkitab juga Tuhan bilang bahwa kita harus hidup sebagai terang, bagaimana kita harus berbeda dengan dunia. Pendidikan yang kita dapat di gereja, pendidikan yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan, harusnya itu yang kita praktekkan. Dan sebenarnya ini sudah sering sekali kita diingatkan. Mungkin dari kita masih kecil, pendeta juga pasti bagaimana orang tua, orang-orang di gereja selalu mengingatkan kita untuk hidup sebagai terang atau berbeda dari dunia. Dan di sini juga Sekolah Sabat kembali lagi mengingatkan kita. Tapi memang bagaimana setiap dampak, setiap efek atau faktor-faktor di dunia yang membuat kadang kita tertutup dengan tugas sebenarnya yang Tuhan berikan ke kita. Jadi kadang kita karena banyak masalah, karena banyak sekali kesakitan atau semua hal yang tidak baik, akhirnya kita jadi lupa bahwa memang itu bagian dari hidup, tapi sebenarnya Tuhan juga mau kita tetap menjadi orang yang berbeda, yang tidak seperti dunia. Jadi di sini Bella pribadi pun kalau membaca Sekolah Sabat di hari Senin, ternyata memang betul kita dapat merasakan semua masalah dalam kehidupan, kengerian-kengerian itu. Tapi ternyata Tuhan masih memberikan kita suatu tugas, atau sebenarnya ini satu harapan juga, pengharapan bagaimana Tuhan meminta kita untuk tetap hidup sebagai terang. Dan saya suka pendeta di kutipan yang di hari Senin ini dituliskan bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau mau baca sebenarnya biasa saja artinya, tapi ternyata wah, dalam sekali bagaimana kita menjadi terang. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita bisa menjadi terang. Dan kita masuk ke hari Selasa, hidup sebagai murid-murid. Pendeta tadi sudah sempat menyinggung tentang bagaimana kita menjadi murid-murid dan melihat Yesus sebagai gurunya atau Kristus sebagai gurunya. Ini maksud dari hari Selasa, hidup sebagai murid-murid ini gimana? Oke. Saya mau menambahkan sedikit pelajaran hari Senin. Tadi ada satu kalimat yang Bella sampaikan, bahwa perbuatan kita harus dilihat orang. Itu bukan dalam konteks pamer ya, bukan. Iya, betul. Bukan. Artinya gaya hidup kita, budaya hidup kita itu seharusnya tidak dibuat-buat. Dan sesuatu yang tidak dibuat-buat itu sulit untuk ditutupi. Iya. Ya, sulit untuk ditutupi. Ini contoh saja. Saya sering mengamati orang makan. Kalau dia makan di restoran kan pakai sendok, garpu, piring gitu. Tapi kalau di rumah angkat kaki. Iya, pakai angkat kaki lalu makan pakai tangan. Itu salah satu contoh saja. Nah, banyak orang merasa tidak nyaman makan di restoran dalam suasana formal. Kenapa? Karena bukan itu budaya hidupnya. Iya. Bukan itu gaya hidupnya. Tetapi ada juga orang yang makan di restoran yang formal, no problem. Kenapa? Karena di rumahnya pun seperti itu. Ya, di rumahnya pun lakukan hal yang sama, sendok, garpu, lalu makan mulut nggak boleh terbuka, piring, sendok sama garpu nggak boleh sentuhan sama piring berbuya. Itu ada. Tapi saya terus terang, bagi saya nggak nyaman dengan makan cara seperti itu, karena di rumah pun saya biasa makan pakai tangan, nikmati apa, malah kadang angkat kaki. Poin saya bukan itunya, poin saya adalah kehidupan kita itu akan dilihat orang, akan bertahan kalau memang itu tidak dibuat-buat. Itu yang pertama. Menyambung ke pelajaran hari Selasa.
murid-muridnya memperhatikan kehidupan Kristus itu selama 3 tahun. Karena Yesus di dunia ini kan melayaninya 3 tahun. Walaupun dia berada di sini sekitar 30 tahun lebih lah di dunia ini kan. Dia melayani di dunia ini 3 tahun. Mereka amati apa yang Yesus lakukan. Nah, seperti yang pernah saya katakan, pendidikan yang baik adalah mentransformasi karakter guru kepada murid. Lalu murid memperhatikan karakter guru. Ya, itulah pendidikan Kristen yang sebenarnya. Kenapa? Karena seperti yang pernah kita pelajari, yang diutama itu bukan masalah ilmu alam, ilmu pasti, bukan itu yang paling utama. Paling utama adalah bagaimana kita mengenal pencipta kita. Itulah pendidikan Kristen yang apa? Yang sejati, seperti pelajaran sekolah sahabat kita apa? Katakan, nah, setelah diamati, murid-murid mengamati, lalu lihat bagaimana kehidupan murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga. Apa yang Yesus lakukan, itu juga mereka apa? Lakukan. Artinya transformasi itu berjalan dengan baik. Tetapi jangan lupa ada proses. Ada proses. Prosesnya bisa cepat, bisa lambat. Karena Alkitab mencatat dalam buku Kisah Para Rasul, ya 1 dan 2 lah itu, setelah Yesus naik ke sorga, mereka juga masih bingung kan? Bahkan waktu Yesus ditangkap pun, Yesus disalib pun, Yesus di kuburan pun, Yesus bangkit pun, mereka masih bingung. Ini gimana sih? Apa sih maksudnya ini? Tapi setelah Yesus naik ke sorga, lalu pada hari Pentakosta, hari ke-50, 50th Pentakostos itu, turunnya Roh Kudus dari sorga dalam bentuk lidah api, lalu mereka mengerti, oh ini rupanya maksud daripada siapa? Yesus Kristus. Guru agung yang kita amati selama ini. Dan tidak heran, seperti saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh guru mereka, itu juga yang dilakukan oleh murid-murid kemana mereka pergi. Sederhana saja yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah mingle, perhatikan kebutuhannya, bangun kepercayaan, lalu mereka katakan apa? Mari, ikut aku. Dan itu ya dilakukan oleh murid-muridnya di mana-mana. Jadi memang ternyata di sini sudah mulai jangan hanya bicara saja, tapi juga dengan action ya pendeta. Bagaimana menyebarkan berita Injil, dan di sini juga kita dituntut menjadi seperti murid-murid. Kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana kita harus menyebarkan Injil. Kita pindah ke hari Rabu, mencari kebenaran. Ini ada menyinggung tentang Albert Einstein, pendeta, dengan mencari kebenaran. Apa hubungannya kutipan ini dengan mencari kebenaran? Baik. Saya pikir salah satu orang terpintar itu Albert Einstein ya. Ada juga yang lain namanya Tesla, tapi tidak terlalu terkenal dia. Akhir-akhir ini saja nama Tesla itu muncul kembali. Yang saya dengar pertama nama Tesla itu merek mobil. Rupanya banyak karyanya yang dibuat oleh Tesla, tapi entah kenapa dia tidak terlalu terkenal. Yang pernah saya katakan waktu itu dia ada konflik sedikit dengan Isaac Newton kalau saya tidak salah. Ingat masalah listrik, AC DC itu kalau saya ingat. Walaupun waktu itu saya salah sebut, yang sebenarnya adalah dengan Isaac Newton ada persoalan sedikit. Nah, Albert Einstein dia katakan demikian. Saya tidak ambil langsung dari pelajaran filsafat. Dia katakan begini, apapun yang Anda pelajari itu seharusnya membuat kita terkagum-kagum dengan pencipta kita. Seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Bukan justru antipati dengan pencipta kita. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Albert Einstein ini. Jadi waktu kita mempelajari satu disiplin ilmu, harusnya kita, waduh, satu hal yang sangat luar biasa. Saya ingat dulu waktu masih SMA, saya ambil jurusan A2 dulu, Bella. Biologi. Jadi kami sering praktik di laboratorium. Potong-potong, operasi kodok lah, segala macam. Tapi yang menarik buat saya adalah melihat di di mikroskop itu preparat namanya. Dari sel-sel ini semua.
Menarik juga ya, menarik juga ya. Disitulah membuat saya pribadi, atau teman-teman yang saya kagum gitu. Detail juga ya Tuhan kita ini ya. Saya nggak tahu sekarang pelajarannya apa. Dulu waktu zaman kami SMP SMA itu ada namanya bumi dan antariksa. Mungkin PPKN ya, mungkin sekarang saya kurang tahu pas. Dulu bumi dan antariksa ini mempelajari batu-batuan bumi, geologi lah itu, lalu antariksa. Jadi waktu lihat preparat, belajar antariksa kok sama gitu loh. Sama sih susunannya apa segala macam kok sama, menarik. Itu satu hal yang sangat menarik sekali. Dan seharusnya itu yang membuat kita semakin dekat sama siapa? Dengan Tuhan kita, pencipta kita, Allah kita, dan kita semakin kagum. Kalau boleh meminjam istilah penemu Apple Steve Jobs, itu dikatakan gimana? Stay full ya. Full dan stay thirsty. Selalu merasa bodoh dan selalu merasa haus. Jadi terus mencari mencari kebenaran. Tapi yang sering terjadi adalah saya mengamati setelah tahu sedikit menganggap bahwa sudah tahu semua. Nggak mau cari tahu lagi tentang kebenaran yang seharusnya kita terus pelajari. Tapi sebenarnya ini juga kita harus uji ya Pendeta. Alkitab juga mengatakan bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita dengar, kita harus kembali ke Alkitab dan mengujinya. Benar. Kadang orang mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, mereka berpikir itu benar, tapi akhirnya jadi salah dalam pemikiran. Kadang mereka tidak menuju kepada Tuhan, tapi malah dengan pengetahuan yang mereka dapatkan. Makanya di sini kembali lagi, ternyata semuanya itu harus diuji. Dan kembali lagi seperti yang Pendeta tadi katakan bahwa ini bukannya kebenaran yang kita dapatkan bukan malah menjauh, tapi justru kita harusnya lebih lagi mengagumi bagaimana pencipta kita menciptakan itu semua. Dan di hari Kamis membagikan kehidupan kita, kembali lagi praktek lagi. Silakan Pendeta. Tadi kalau saya mengutip apa yang Bella sampaikan bahwa kita hidup harus berbeda dari dunia ini. Di pelajaran hari Senin tuh ya, jadi panggil untuk hidup. Oke. Saya mau menambahkan keterangan itu. Kita memang harus berbeda dari dunia ini, tapi bukan eksklusif. Betul. Eksklusif dalam arti terpisah, tidak mau bergabung sama mereka. Justru yang diharapkan oleh guru kita itu, tadi kalau Bella dan pemirsa ingat, 12 murid itu memperhatikan guru mereka selama 3 tahun. Salah satu yang mereka perhatikan adalah guru mereka itu beda. Tetapi pada waktu gurunya beda, dia tidak terpisah dari masyarakat. Ya. Justru dia berada di tengah-tengah masyarakat itu. Apa yang dilakukan? Dia berbagi kepada orang-orang masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu juga lah yang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya. Bergabung dengan komunitas, bergabung dengan masyarakat, tetapi bukan kita menjadi seperti mereka. Kita berada di tengah-tengah mereka untuk membagikan iman Kristiani kita, pengalaman kehidupan kekristenan kita kepada mereka. Seharusnya begitu. Bukan berarti kita terpisah, nggak mau gabung. Itu bukan ajaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh guru kita, Yesus Kristus. Memang banyak ayat di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, mencatat bahwa Yesus beserta muridnya, bahkan Yesus sendiri, sering memisahkan diri ke tempat-tempat sepi. Itu bukan mau menunjukkan bahwa mereka itu eksklusif, bukan. Itu menunjukkan bahwa Yesus, murid-murid, perlu waktu istimewa, waktu yang khusus, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan siapa? Dengan Allah Bapa yang di sorga. Tetapi keseharian Yesus, dia berada di mana? Di antara masyarakat, komunitas-komunitas. Disitulah kesempatan kita untuk apa? Untuk bergabung. Nah, saya mengamati
Ini pengamatan saja Bella dan pemirsa, di gereja kita, kalau ada anggota gereja kita begitu mudah bergaul dengan komunitas yang bukan satu gereja, saya mengamati sering ditanggapi kurang baik. Kok gabung-gabung dengan itu sih? Gabung-gabung dengan itu sih? Gak gabung sama kita saja. Terutama di lingkungan orang muda ya. Lingkungan orang muda, oh banyak teman-teman yang bukan satu gereja, entah gimana pun di sana. Ya, kita tidak bisa katakan itu tidak baik. Tapi yang perlu kita sampaikan kepada orang itu, ingat, kita ini adalah murid. Ingat, kita ini harus selalu menjadi terang. Dan ingat, kita juga harus apa? Harus membagikan pengalaman kekristenan kita kepada siapa? Kepada mereka. Jadi bukan merasa diri paling benar, tapi justru bagaimana Yesus melayani satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain, itulah yang Yesus mau untuk kita hidup sebagai terang. Bagaimana memunculkan atau menonjolkan kembali karakter Yesus, yaitu kasih satu dengan yang lain. Pendeta bisa langsung ke hari Jumat kesimpulan. Oke. Jadi sebelum kepada kesimpulan saya seperti biasa akan bacakan kutipan dari pelajaran hari Jumat ini. Yang mau saya sampaikan adalah kembali bahwa pendidikan itu adalah pelatihan. Dulu itu pelatihannya di alam, tapi alam rusak. Lalu pelatihan itu ada di rumah. Nah sekarang pelatihan itu kita bicarakan ada di gereja. Jadi biarlah gereja-gereja itu menjadi pusat pelatihan bagi murid-murid Kristus. Apa yang dibicarakan di sana? Di sana ada tanya jawab tentang Allah kita. Ya, di sana ada tanya jawab, bukan debat kusir. Pandanganmu, pandanganku, pandangannya, pandangan dia dipersatukan. Maka kita mempunyai satu gambaran Allah yang lebih lengkap dibandingkan pandangan saya pribadi. Ya, itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, setelah kita berada di gereja, dalam arti di tempat pelatihan itu, setelah kita keluar dari sana, kita mempunyai istilah sekarang pencerahan lah ya. Pencerahan tentang Allah yang kita punya, lalu pencipta kita, penebus kita, Injil, dan lain sebagainya, banyaklah yang dibicarakan di sana. Lalu kita keluar, orang akan melihat, oh ini orang setelah keluar dari gereja, kehidupannya berbeda. Dan itu akan yang dilihat oleh siapa? Oleh orang yang ada di sekitar di mana kita tinggal. Dan itu harus kita sampaikan ke komunitas-komunitas di mana kita seharusnya berada di mana? Berada di sana. Kenapa kita lakukan itu? Karena Yesus juga lakukan hal yang sama. Dia tidak pernah menghindar dari komunitas. Dia tidak pernah menghindar dari orang-orang yang dianggap terhina, tersingkirkan, termarginalkan istilahnya kan. Dia tetap bergabung dengan mereka. Oke, kesimpulan di hari Jumat Bella ya dan pemirsa. Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran dunia. Di dalam khotbah di atas bukit, ia berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan pendidikan palsu. Nah, jadi Yesus mengalihkan arah dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, ia tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Ini menarik. Tidak langsung diserang orang itu, tapi dia menggunakan satu cara, satu metode agar orang itu mengerti apa yang dimaksudkan. Apa metodenya? Ya dari kehidupan Yesus kita sendiri. Itulah yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih pendeta. Sebelum kita menutup, pendeta boleh doakan pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat, pendidikan dan gereja. Terima kasih oleh karena gereja menjadi satu sarana, satu wadah yang digunakan oleh kami yang Engkau persiapkan untuk mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kami, sebagai Allah kami, Pencipta dan Pemilik kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada,
Tuhanlah yang memperhatikan mereka, Engkaulah yang memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan bertemu lagi di diskusi Sekolah Sabat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.